Hai Sky People, apa kabar semuanya? Senang banget gue pagi hari ini bisa balik lagi bareng kalian, nemenin kalian. Kali ini gue nggak berbicara tentang airport dulu, tapi gue berbicara tentang spot yang bagus di sekitar airport Bandara Soekarno-Hatta. Gue sekarang lagi ada di Pantai Indah Kapuk dan ini gue lagi sepedaan di sini. Gue bareng komunitas Gocap, gue community Angkasa Pura 2. Gue diundang dan gue coba untuk meliput. Kita nanti akan explore di salah satu tempat yang katanya lagi viral banget antara perbatasan dua provinsi, ada DKI Jakarta dan Banten. Seru kan? Kita lihat nanti ya gimana keseruan gue. Tapi gue nunggu di sini karena gue janjian juga sama teman-teman gue untuk bareng-bareng ke sana. Ingat, kita masih dalam keadaan pandemik, jadi jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan bawa hand sanitizer selalu. Woi! Sekarang kita lagi ada di gate, di mana spot yang gue bilang tadi. Jadi di sini pada ngantri semua guys, banyak banget para pesepeda di sini. Sky People, gue sekarang udah nyampe di Peak 2. Ini adalah jembatan yang sangat terkenal itu guys, yang Hotman Paris kesini ya kan. Ini adalah jembatan yang pada akhirnya kita akan menemukan yang mengantarkan kita ke spot yang gue bilang tadi, perbatasan gitu. Kita mulai lagi yuk. Ini masih bisa kita nikmati karena masih sepi banget dan belum ada kegiatan apa-apa di jalan. Oke, lanjut yuk. Fly, just grab my hand from him send. Ini adalah pulau reklamasi yang lagi heboh-hebohnya, yang dari dulu heboh-heboh. Gue nggak tahu, ini cukup luas banget, nggak tahu berapa hektar, sekian hektar lah pokoknya. Dan gue mau lanjutin lagi perjalanan gue. Ini sepeda teman gue taruh sini dulu. Gue jalan aja ya bro. Nah, kalau tadi kita masuk di sini harus ada izinnya, harus ada suratnya, bahkan pengecekan KTP. Mungkin nanti setelah ini jadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas ya, nggak harus ribet banget kayak tadi. Ya, hitung-hitung buat jadi spot sepedaan lah, lumayan. Sky People, gue sekarang sudah berada di titik paling akhir di Peak 2, dan gue masih bareng pesepeda bandara. Dan gue pengen nanya-nanya ke mereka sebenarnya apa aja yang mereka lakukan, aktivitasnya seperti apa, dan kenapa gue diundang di sini. Oke, kita tanya-tanya. Kuy, Mas. Halo Mas. Halo. Halo Mas. Tahan dulu. Dengan Mas siapa Mas? Saya dengan Eko Mas. Mas Eko. Mas Mili. Mas Mili. Satria. Mas Satria. Mas Ridwan dan mas-mas yang lainnya. Halo. Pengen ngobrol-ngobrol dong. Pesepeda bandara tuh sebenarnya komunitas apa sih? Nah, itu yang tepat. Tiba-tiba muncul. Kenalan dulu Mas. Dengan Mas siapa Mas? Saya Ruli Om. Ya. Kalau kami biasa dipanggil Om ya. Kalau Oke, di Om. sepeda Siap, ya Om. Om. Kalau tempat nongkrong mungkin Mas ya, Mas-mas sama Mbak. Gimana Om? Aktivitas pesepeda bandara tuh sebenarnya apa sih, komunitasnya apa sih? Kalau pesepeda bandara sebenarnya bukan suatu komunitas ya, kalau kita lihat ya. Sebuah gerakan. Oh, gerakan. Gerakan Gokil. yang memberikan motivasi atau inspirasi buat semua pekerja ataupun orang-orang yang memang ada di wilayah Bandara Soekarno-Hatta khususnya. Ya. Tapi kita sudah merambat juga ke seluruh bandara lain karena memang gerakannya pesepeda bandara untuk mengajak mereka untuk beraktivitas, pergi
pulang kerja ataupun mungkin aktivitas di bandara untuk bersepeda. Oke. Itu dari Sabang sampai Merauke udah digalangkan. Sudah digalangkan. Sudah digalangkan. Sejak kapan? Sejak kapan Pak? Ada yang ingat? Om ada yang ingat? Sejak kapan pesepeda bandara ini aktif? Om Satria mungkin ingat sejak kapan? Lah Bapak duluan. Sebenarnya kalau saya sendiri pribadi dari 2007 sudah melakukan bike to work Oke. di bandara. Tapi untuk yang secara masifnya Oke. memang sekitar 2018-2019. 2018-2019. Iya, akhir 2018 akhir. Oke. Sejauh ini animonya gimana? Animo sangat luar biasa, bahkan komunitas dari luar pun sangat tertarik untuk bersepeda di bandara. Oke. Dan- Dan diperbolehkan sebenarnya? Diperbolehkan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke. Syaratnya apa dan ketentuannya apa? Silakan Om. Yang pertama, ya tentu saja masalah safety ya. Safety. Safety first, yang perlengkapan dan lain juga harus diutamakan. Oke. Memang sekarang saya nggak pakai helm. Iya. Terus yang kedua juga harus taat pada tata tertib yang ada di bandara. Ada beberapa wilayah yang memang tidak bisa kita lewati. Oke. Dan itu mesti koordinasi dengan teman-teman yang memang ada di bandara. Oke. Karena beberapa area itu restricted area. Oke. Ya. Jadi nggak sembarang bisa akses ya? Sembarang bisa. Dan itu juga yang kita utamakan adalah keselamatan dan kenyamanan pengguna jasa yang lain juga. Oke. Jangan sampai aktivitas kita mengganggu orang-orang yang membuat citra pesepeda kurang baik. Siap. Oke. Kita tanya-tanya ke yang lain lagi. Thank you Om. Sama-sama. Iya. Oke. Om Mili, Yuk. pengen ngobrol-ngobrol dong. Jadi pesepeda bandara ini masih aktif selama pandemi. Ngadep sini dong, ngadep sini. Oke, baik ya. Sebetulnya kalau saya lumayan agak vakum ya, tapi teman-teman masih pada aktif. Oke. Terutama kalau ada yang bike to work gitu ya. Ya. Bike to work di sekitaran bandara itu yang mungkin jaraknya antara 10 sampai 15 kilo. Oke. Mereka biasa daily bawa sepeda. Bawa sepeda. ke kantor. Nah, tapi yang biasanya itu kita ada gerakan tuh gabung dengan komunitas lain tuh misalnya kayak airport loop. Oke. Jadi keliling di dalam airport? Di dalam airport, cuman akses-akses yang umum. Oke. Jadi yang di jalan-jalan utama dan itu biasanya di Itu setiap kapan? setiap Jumat pagi. Setiap Jumat pagi. Jumat pagi. Jumat pagi kalau misalnya nampaknya sih kemarin itu terbuka ya. Ada beberapa komunitas dari luar juga bisa ikut gabung. Oke. Itu bisa ya berikan pandangan, wah ternyata bersepeda di airport ya enak juga. Ya. Oke. Nah, sekarang nih ya, kan musimnya pandemi nih, musim pandemi ini. Nah, sekarang gimana pesepeda bandara ini eksistensinya gimana? Kalau di bandara sendiri ya mungkin kita ya mengikuti protokol ya. Makanya mungkin jumlahnya agak berkurang dibanding sebelumnya. Iya. Karena kita kalau untuk sepeda itu biasanya bergrup itu berapa lah itu dipecah gitu ya. Jadi nggak dalam satu kelompok. Tapi besar. tetap ada. Tetap ada. Luar biasa. Tetap ada. Pakai masker juga pastinya kan? Pakai masker sama kayak sekarang gitu ya, kita pakai masker, pakai ya kita terapin lah protokol dari COVID gitu. Oke. Siap. Thank you. Standing on the edge of a cliff. Yap, Sky People, gue sekarang lagi ada di Pasir Putih di Peak 2. Ini adalah spot terakhir dalam perjalanan gue hari ini. Masih bareng pesepeda bandara. Jadi sebelum pulang, gue mampir dulu ke sini dan ini adalah spot favorit untuk foto-foto. Kalian harus coba di sini. Jadi gue pamit. Gue pamit dulu di perjalanan gue hari ini. Nanti kalau ada informasi detailnya akan gue informasikan di deskripsi atau mungkin ada di layar di bawah. Oke? Gue Dev Sidik pamit. Bye. I run away. Berdasarkan pengalaman, sebenarnya yang paling penting itu kalau sepeda itu ketinggian saddle. Jadi saddlenya itu ketinggiannya itu harus pas biar dengkul kalian tuh nggak pegel. Nah, sebenarnya jadi kalau yang mau pegel nanti itu kalau baru-baru sepedaan ya, biasanya sih harusnya paha yang pegel. Kalau dengkulnya yang sakit berarti itu ada kesalahan dalam ketinggian jok gitu.
salah satu tipsnya itu aja sih. Halo Sky People, gue mau ngasih tips sedikit. Jadi buat pesepeda bandara, sebenarnya bisa loh kalian pengelaju itu dari Jakarta ke bandara. Caranya trip itu yang pertama. Habis itu kalian langsung aja menuju ke stasiun BNI City, lipat sepedanya, naikin ke kereta, lalu kalian bisa langsung deh menuju kantor kalian di BSA. Itu cukup bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga.